Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di suatu daerah terpencil di Nusantara, terdapat sebuah danau yang dikenal dengan nama Danau Gading. Danau ini terletak di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Banyak cerita beredar tentang danau ini. Sebagian mengatakan bahwa airnya adalah sumber kekuatan gaib. Sementara yang lain mempercayai bahwa danau itu dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Namun, kisah paling terkenal adalah tentang kemunculan cahaya misterius setiap malam bulan purnama. Dahulu kala, di sebuah desa bernama Kampung Sura yang terletak tak jauh dari Danau Gading, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang nelayan sederhana yang sehari-harinya menangkap ikan di sungai dekat desanya. Namun, hidupnya berubah ketika suatu malam ia mendengar suara lirih dari arah danau saat ia sedang berada di tepi sungai. Suara itu terdengar seperti nyanyian merdu yang seolah memanggilnya. Raka, yang penasaran dengan suara itu, mendekati danau dan melihat sesuatu yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Di permukaan danau yang tenang, muncul kilauan cahaya berwarna biru, berputar-putar seperti tarian. Cahaya itu semakin mendekat, membentuk sosok seorang wanita cantik bergaun biru dengan rambut panjang hitam yang terurai. Wanita itu tersenyum pada Raka dan memperkenalkan dirinya sebagai Putri Maya. Putri Maya bercerita bahwa dirinya adalah penjaga Danau Gading yang ditugaskan oleh leluhur. Dahulu kala, danau ini adalah tempat yang suci, di mana para leluhur desa memuja para dewa dan memohon berkah. Namun, suatu ketika, datanglah seorang penyihir jahat yang iri dengan kekuatan danau. Dia mengutuk danau, dan membuat siapapun yang mencoba mengambil airnya tanpa izin, akan berubah menjadi batu. Putri Maya sudah terjebak dalam wujud cahaya, selama berabad-abad, tak bisa meninggalkan danau, dan tak bisa beristirahat dengan damai. Setiap bulan purnama, ia muncul dalam wujudnya sebagai peringatan bagi siapapun yang datang ke danau untuk tidak mengambil air tanpa ritual tertentu. Tugas Raka. Setelah mendengar cerita itu, Raka merasa iba pada Putri Maya. Ia berjanji untuk membantu sang putri dan membebaskannya dari kutukan yang selama ini mengekangnya. Putri Maya berkata bahwa hanya ada satu cara untuk membebaskannya, yaitu dengan menemukan kalung emas yang dulu dicuri oleh penyihir jahat dan menyimpannya di dasar danau saat bulan purnama tiba. Kalung itu konon berada di hutan terpencil di puncak Bukit Merapi, bukit paling tinggi di wilayah itu. Dengan tekad yang kuat, Raka memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya ke Bukit Merapi. Ia menghadapi hutan yang lebat, jurang yang curam, dan berbagai binatang buas. Namun, karena cintanya pada desanya dan rasa kasihannya pada Putri Maya, Raka tidak gentar. Pertarungan dengan penyihir. Sesampainya di Bukit Merapi, Raka akhirnya menemukan tempat persembunyian penyihir. Sang penyihir jahat, yang sudah berusia ratusan tahun, tampak lemah tetapi licik. Ia mengetahui niat Raka dan menantangnya dalam sebuah pertarungan. Dengan bantuan semangat dan mantra yang diajarkan Putri Maya, Raka berhasil mengalahkan penyihir itu. Ia mengambil kalung emas yang tersembunyi di gua dan kembali ke desa. Pembebasan Putri Maya. Pada malam bulan purnama, Raka mendatangi Danau Gading dengan membawa kalung emas. Putri Maya muncul di permukaan air dan menunggu Raka melemparkan kalung itu ke dalam danau. Saat kalung menyentuh air, seketika cahaya biru menyelimuti danau, dan Putri Maya berubah menjadi sosok nyata, seorang wanita cantik yang akhirnya bebas dari kutukan. Namun, sebelum pergi, Putri Maya memberikan nasihat kepada Raka dan seluruh penduduk desa agar senantiasa menjaga danau tersebut, serta melakukan ritual setiap bulan purnama untuk menghormati leluhur dan melindungi desa dari mara bahaya. Setelah itu, Putri Maya menghilang, meninggalkan jejak cinta dan kasihnya yang abadi di hati Raka. Sejak saat itu, penduduk desa selalu melakukan upacara setiap bulan purnama di Danau Gading. Mereka percaya bahwa roh Putri Maya masih melindungi mereka, memberikan air yang melimpah dan kehidupan yang damai. Danau Gading Twin dikenal sebagai danau suci yang membawa berkah bagi mereka yang menghormati alam dan leluhur. Namun, bagi yang melanggar kesucian danau, legenda mengatakan mereka akan mendapatkan kutukan yang sama seperti dulu, menjadi batu di tepi danau. Legenda ini pun diwariskan turun-temurun, menjadi pengingat akan pentingnya menjaga alam,
menghormati leluhur, dan menjauhkan diri dari keserakahan, Danau Gading tetap mempesona, menyimpan misteri abadi, dengan airnya yang selalu memancarkan kilauan biru setiap bulan purnama. Sebagai tanda kasih sayang Putri Maya kepada desanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kami sangat menghargai setiap detik yang Anda habiskan bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berbagi jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.